Baik, selamat malam Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Berjumpa lagi dengan channel kita. Kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang tidak jarang saya hadapi di helpdesk. Jadi saya akan memberikan sharing kasus yang tidak jarang saya temui. Yang ingin saya bagikan adalah banyak atau tidak jarang orang yang datang ke kantor pajak untuk melakukan pembuatan atau pendaftaran NPWP. Jadi saat seseorang datang ke kantor melakukan permohonan NPWP, akan kita arahkan mengisi formulir NPWP, lalu melengkapi syaratnya seperti fotokopi dan KTP dan lain-lain. Lalu nanti akan diarahkan ke loket pembuatan NPWP. Nah, pada saat petugas menerima permohonan Anda, formulir Anda, dan berkas-berkas yang lain, petugas itu bisa tahu Anda pernah buat NPWP sebelumnya atau tidak. Jadi, Bapak atau Ibu yang pernah buat NPWP sebelumnya, itu petugas akan tahu. Jadi, ternyata pas permohonan baru, permohonan Bapak atau Ibu yang mau buat NPWP tadi, ternyata diketahui pernah membuat NPWP sebelumnya. Jadi ditanyakan, dikonfirmasi sama Bapak atau Ibu tadi, Pak, Bu, Bapak atau Ibu pernah buat NPWP sebelumnya ya, seperti itu. Ternyata diketahui pernah. Jadi mereka pernah buat NPWP sebelumnya. Ya Mas, ya Mbak, saya pernah buat. Tapi itu sudah lama sekali, 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, dan sekarang saya nggak tahu kartunya kemana, seperti itu. Nah, petugas ini tidak bisa membuat NPWP yang baru, karena NPWP ini pembuatan atau pendaftaran itu berdasarkan NIK, nomor induk kependudukan. NIK setiap orang itu satu, ya. Jadi kan berdasarkan NIK yang ada di KTP nih. Jadi KTP kita itu kan satu tuh, nggak pernah ganti-ganti kan. Dan nomor induk kependudukan itu juga cuma satu gitu. Jadi karena kita buat NPWP berdasarkan data KTP, dan KTP itu cuma satu seumur hidup, begitu juga lah dengan NPWP. Kecuali Anda punya nomor ganda, nomor KTP ganda, itu lain cerita lagi. Ya setahu saya pun belakangan ini, zaman sekarang udah nggak pernah lagi ya KTP ganda ya, seperti itu. Nah, jadi saat diketahui, oh ya ternyata ibu atau bapak sudah pernah, dan yang bersangkutan mengakui, solusinya bukan pembuatan baru, tapi cetak ulang kartu NPWP. Nah, pencetakan kartu NPWP ini tergantung status NPWP-nya. Kalau status NPWP-nya aktif, ya udah langsung dicetak, selesai gitu ya. Tapi kalau status NPWP-nya nggak aktif, nah itu yang jadi masalah. Jadi kalau status NPWP nggak aktif, maka harus diaktifkan dulu, baru bisa dilakukan pencetakan kartu NPWP. Gimana caranya ngaktifin? Atau kenapa bisa status NPWP itu tidak aktif? Nah, ini pernah saya jelaskan di beberapa video sebelumnya, bahwa NPWP yang dikatakan tidak aktif itu karena ya tidak pernah ada kegiatan yang terjadi pada kartu tersebut, seperti itu. Jadi NPWP ini kan setelah kita punya NPWP, kewajibannya wajib bayar pajak dan lapor pajak. Ya kalau tidak ada kegiatan yang dua ini, ya status NPWP-nya bisa tidak aktif, seperti itu. Maka kalau untuk mengaktifkannya, kita harus melakukan pembayaran dan pelaporan SPT. Biasanya dihimbau itu bayar dan lapor 2 tahun terakhir. Seperti itu. Kalau sekarang 2020 nih, ya wajib bayar pajak dan lapor pajak tahun 2019 dan 2018, seperti itu. Jadi nanti akan dihimbau untuk melakukan pembayaran dulu. Setelah Anda melakukan pembayaran, nanti akan dibantu untuk pengisian SPT 2 tahun terakhir tadi ya. Nah, setelah melakukan pembayaran dan pelaporan 2 tahun terakhir, nanti status NPWP Anda akan berubah menjadi aktif, seperti itu. Nah, bayar pajak ini bukan semua orang wajib bayar pajak ya. Artinya kalau misalnya kita bekerja sebagai pegawai,
baik itu pegawai negeri atau pegawai swasta, kita ya tidak perlu bayar lagi. Jadi kita hanya perlu melakukan pelaporannya saja, karena pembayaran sudah dilakukan oleh tempat kita bekerja. Kalau kita PNS, ya pembayarannya dilakukan oleh bendahara, pembayaran pajaknya dipotong dari gaji. Kalau misalnya kita kerja di perusahaan swasta, ya pembayarannya dilakukan pemotongan oleh HRD perusahaan kita, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita pegawai, kita tinggal minta bukti potong dari bendahara atau HRD perusahaan kita supaya kita diberikan bukti potong. Bukti potong itulah yang dilaporkan dalam SPT tahunan, seperti itu. Jadi Anda minta bukti potong, lalu nanti Anda bawa bukti potong itu ke kantor pajak. Kalau Anda nggak tahu cara ngisinya, nanti akan kami bantu pengisian di sana. Nah, bagi yang selain karyawan, selain pegawai negeri atau pegawai swasta, artinya Anda punya usaha atau melakukan pekerjaan yang bukan di bawah naungan instansi Anda harus melakukan pembayaran sendiri. Jadi dihimbau untuk melakukan pembayaran. Jadi setelah melakukan pembayaran 2 tahun terakhir, Anda laporkan, baru deh bisa aktif NPWP-nya. Setelah NPWP aktif, Anda bisa melakukan cetak ulang. Nah, enaknya kalau Anda sudah melakukan kewajiban Anda, pembayaran maupun pelaporan, kalau itu untuk bisnis, ya, untuk bisnis, misalnya perpanjang izin ke dinas terkait, ke dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Nah, dinas tersebut akan tahu apakah NPWP Anda statusnya aktif atau tidak, dan akan tahu apakah Anda sudah melaporkan SPT 2 tahun terakhir atau tidak. Jadi kalau Anda punya NPWP statusnya nggak aktif, mereka akan nolak. Atau kalau Anda punya NPWP statusnya aktif juga, tapi tidak melakukan kewajiban Anda, tidak lapor SPT misalnya, itu akan tahu juga mereka. Begitu juga dengan ke bank. Misalnya kita punya usaha, mau mengembangkan usaha kita, pinjam dana ke bank atau ke leasing, nah itu mereka tahu NPWP kita itu aktif atau tidak, dan sudah lapor SPT atau tidak. Jadi mempermudah secara administrasi kita dalam berusaha kalau kita bayar pajak dan lapor SPT, seperti itu. Baik, sekian dulu, mudah-mudahan informasi ini berguna, bermanfaat. Mohon untuk di subscribe, di like, di komen, diberikan masukan agar channel ini berkembang, supaya channel ini tetap bisa memberikan informasi yang berguna bagi banyak orang secara kontinu. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam.